Kula matur alih Samtong nggih marzuki senane gak ngesano sembelian kula bagian sing kesano. Karena kalau tidak ada khilaf itu kasihan umat. Nah, kalau umat ini tidak ada khilaf itu jadi repot. Kula niku saking seneng kalian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking seneng. Niku kitab mazhab apa saja kula waos. Untuk supaya wong Indonesia iku yo ono sae lah. Wong-wong dia yo darani ra salah nggih. Ono sae Pak golek-golek. Nanti mungkin Pak Marzuki nyari masalah warid sama maur itu diantara kelebihan Imam Ghazali. Awal ngarang Ihya itu di bab Toharoh, di bab Al-Muzal wal Muzalbeh, itu diantaranya beliau tidak membedakan antara air dikucurkan sama air najis bena ijanatin fiyama wa bena irodil ma, termasuk nggak bedakan masalah kulatek. Sudah sadar Rasul. Karena yo repot. Terus mohon maaf sorry. Terus kula niku alhamdulillah kula niku diundang pengajian umum nak mboten wong sepuh ya mboten purun. Terus jangan berharap Gus Samtong, Gus Taqiyuddin bisa ngundang kula. Nate ngundang kula mboten purun. Mbak Mas Duki ampun kapundhut. Mbah Mus mboten wani. Kula nu sing mboten wani nolak niku kore Pak Hamid pergi. Pak Hamid itu misanane Mbah Mus. Sing nom-nom ngundang niku nggih rati kualat kira-kira. Mboten krana napa-napa, kula niku nyen kiye tenan, maksudnya mulang ngaji terus mboten. Apa harus iki kita tarung ya, Pak. Tarung ya, Pak. Wonten mawon korbane niku wonten mawon sing mboten san. Tapi itu saya lah, memang ilmu harus. Jadi kalau misalnya tawaf tadi. Tawaf itu banyak ulama yang mengatakan betul bimanzilati sholat, tapi ya tidak se-ekstrim banget kayak, sehingga Said Muhammad itu punya bab namanya tawaful haid. Tawaful haid, tawafnya orang yang haid, padahal tawaf itu kan harus suci, tapi masalahnya kadang pas dia haid, pas harus tawaf nopo ifadah. Itu banyak ulama yang mengatakan ya sudah tawaf saja, tapi nunggu waktu yang mepet. Nah, karena mepet ini penting untuk ilah hadid darurat. Nah, ternyata beliau juga sudah baca, tapi beliau tadi gak mau cerita. Senangannya kudu wong wedok sing kok aurati lho, kowe bisa roh lho. Kula niki nggih soalé niki ngaji rileks mawon. Kula wau ten kula niku bapak kula niku seksine nggih Mbah Mus, bapak kula niku seneng guyon. Bapak kula pesen ya kena ngaji ku guyon. Wong ning omah wis mikir utang, mikir macam-macam. Lho bareng ngaji kok teror gak sah niku. Rai-rai bingung lu kan pun kata, jadi ngaji wis guyon, santai mawon. Tapi boten tasawul, saya ulang lagi tidak tasawul. Ada dua orang itu sering naudzubillah, sering selingkuh, nakal lah. Ya nasabnya agak jelas namanya orang nakal. Ini cerita di kitab Mizan Kubro. Setelah dengar kabar orang itu sampai datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kita berdua ini sudah nikah. Itu Nabi jawabnya itu qad kharaja min sifahin ila nikahin. Ini sudah keluar dari status perzinaan menuju nopo nikah, dan Nabi tidak bahas masa lalunya. Sehingga dalam tradisi Jawa itu di fikih wali itu anut Syafi'i, tapi orang mungkit itu anut Hanafi. Maksudnya gini, produk putri yang tidak dari nikah sah itu kan tidak bisa intisab ke bapaknya. Jadi di bab ini anut Syafi'i, si bapak ilegal ini tidak sah jadi apa? Wali. Tapi mengapresiasi nikah bagaimanapun itu cara keluar dari sifat, keluar dari status perzinahan. Satu-satunya cara misalnya gini, hari Ahad itu masih selingkuh, sekali malam Senin itu nikah, berarti status baiknya adalah qad kharaja min sifahin ila nikah. Jadi ilmu itu banyak dan sudut pandang itu banyak, karena ya tadi fikih itu masalah furu'iyah. Ada ulama yang agak kritis, tapi ya gimana ya, misalnya begini, pelanggaran tertentu itu sanksinya itqu raqabah, memerdekakan budak. Kalau tidak bisa lagi begini, terakhir puasa 2 bulan. Nah ulama ini
ngerti si pelanggar ini raja kaya raya. Tujuan sanksi itu kan memperberat. Kalau disuruh merdekakan budak gampang sekali karena dia orang kaya, maka sanksinya langsung disuruh puasa 2 bulan. Alasannya yang namanya sanksi itu yang kira-kira orangnya itu kapok. Ini kalau sekedar terkait uang, itku rokoba itu gampang sekali. Apalagi kalau misalnya mun ngantum mriku mawon bergak kuwi ngaji mangan pun. Itu mungkin nanti pesan-pesan. Seolah lagi, misalnya di kafaratul qatli yang khotok atau kafaratul yamin. Kafaroti tamu asyaroti masakina seterusnya atau apa saja. Kan biasanya kafarah itu sosial dulu. Saya ulang lagi, biasanya kafarah itu sosial dulu, merdekakan budak. Jadi budak itu kan gak enak betul. Jadi budaknya kiai aja gak enak, apalagi budaknya orang gak soleh itu udah enak betul jadi budak. Sehingga semangat Islam semua kafarah itu bentuknya itku rokobah. Tapi si raja ini kaya raya, kalau disuruh merdekakan budak atau ngasih makan 10 orang miskin, itam itu mudah sekali. Sanksinya puasa saja biar kapok. Karena dia cara pandang tujuan sanksi itu bikin kapok. Agak masuk akal. Tapi banyak ulama yang cara pandang ini ada jumlah tadi itu sedikit. Saya dulu sering sowan Mbah Mus, yang paling saya kenal itu nasihat ini. Nak jari badolah, wong loro, nak rawali yo sering nyetel radio. Berarti milih aja itu kalau instingnya tidak insting wali ya pengalaman, no? Karena fatwa fikih itu butuh tajribah, butuh pengalaman. Begini, merdekakan budak itu bagus, menguntungkan yang dimerdekakan. Gak penting yang merdekakan ini mudah apa enggak. Semangat Islam itu menguntungkan orang lain ini tidak penting. Saya ulang lagi ya, kalau ulama yang pertama tadi, Ba'duhum itu, kalau disuruh merdekakan budak atau ngasih makan orang miskin kan mudah sekali bagi orang kaya raya. Sanksi yang berat dia disuruh apa? Puasa. Masuk akal dari segi pelanggar ini, dari segi pelanggar ini. Tapi dari segi sosial menguntungkan mana? Merdekakan budak apa puasa? Budak. Merdekakan budak. Lah sekarang Islam tuh lebih berkeinginan merdekakan budak apa berkeinginan ngasih sanksi orang ini? Merdekakan budak. Falak tahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah fakku raqobah. Akhirnya ini jadi ulama yang minimal dibully jauh sekarang. Makanya kata ulama yang wali, wis ora usah dipikir urutane ning Quran ngono ya ngono, ora usah dipikir. Ini jenis wali. Yang jenis peneliti, semangat Islam itu merdekakan budak. Ketika Pak Marzuki naik langsung maju, kula nu sering delok beliau sebab penyen petarung, anggar fatwa niku ana korban. Petarung. Ya bagus lah, memang fikih itu butuh munazih itu petarung. Supaya ilmu itu hidup, bukan petarung yang tadi pakai santet, pakai apa enggak, memang ilmu lah. Ya dulu itu sama ingat debatnya Mbak Mun sama Basal itu kalau guyon gini, kiai gede nak diundang ning desa apike teko ta ora. Ana sing bilang ya apike teko lah sakake wong desa. Tapi survei membuktikan apike ora iku kan jobe kiai cilik. Dimbat pisan mbek kiai gede. Harus ada sudut pandang itu. Terus adab. Lah iya makanya kan Yorono pas orang ngaji kan iso sing rapas salam tempel lah kok angel temen nerangno. Lho kan kalau kula nu ngalami, kula jare wong akeh ra gede, nek diundang teng desa boten kurang. Tapi teng kiki desa kula sering nili. Oh seksine kathah pangeran, nah kurang akeh. Kurang top, kula Yusena baru saja seksine pangeran. Kula sering nili kiki desa kula tili. Termasuk nyun sewu kadang kula butani terjemah UI, kula sukani Ibris, kula sukani sekolah sekali kitab-kitab akidah bahasa Quran kita. Karena tadi, nah aku teko mulut danding di sokas musolai mau piron. Terus digonyangoni kiai ketua Tanfid Jawa Timur. Wah, aku ngeteno kota yakin. Iku ramrayat itu. Lana alasannya tawadhu istili pas ora ono salam template. Ya stili diaturi. Mboten iki mboten sok-sokan suci, mboten iki cerita. Artinya sudut pandang itu selalu ada. Kula cerita bolak-balik. Kula nate diundang manakiban mboten teko. Tujuan kula lho kiai cilik lumayan daging arang-arang salam aku teko. Tenan kula mboten teko, ketemu kiai sing teko. Matur nuwun Gus gak teko. Aduh aku gak lakon katanya. Aduh aku gak lakon. Loh kalau saya datang jatah 50.000 sampel mesti tenggulo. Biar untuk suwiran-suwiran nih. Nah, maksudnya itu istihad. Jadi istihad itu mau tidak mau.
istrine kenapa kalau diundang Gus Ipul ora teko wis Pak Marzuki wae ini wajah Pak Marzuki. Dan terus kedah mikir karena memang ini ranah ijtihad, seolah lagi ranah. Saya berkali-kali bilang ijtihad itu sudut pandangnya itu banyak. Ada orang saking senengnya Nabi itu sowan Nabi terus ingin melihat wajahnya Nabi, itu bagus, namanya kangen ya sowan. Banyak juga sahabatnya nggak mau sowan, alasannya ganggu. Lu kok seneng Nabi di keluarga, gak ada istri, gak ada cucu, amin buat suami terus kapan ngurus keluarga nih? Banyak juga. Ada sahabat yang suka melihat wajahnya Nabi, sehingga kalau sifli wajah Rasulullah secara fasad bisa nerangkan. Ada yang ditanya sifli wajah Rasulullah langsung nangis. Saya ini tidak pernah melihat wajahnya Nabi, tapi Anda kan sahabat. Saking takzim saya tidak berani menatap muka Rasulullah SAW. Ada ulama yang sholat sof awal terus wali. Yang guri ya wali ketika ditanya kok sosokan suci wali kok ngarep jadi nak sholat kok guri terus ya jadi wali. Banyak juga wali yang ditanya kalau kamu di surga keinginan terbesar apa, kata wali-wali kan an-nadhar ila wajhillahi ta'ala, melihat Allah ta'ala. Kalau dia enggak unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli, meripatku tahu jadok dangdut, meripatku tahu gambar yang ora jelas-jelas, maka akan saya sucikan Allah dari mata yang sudah pernah macam-macam. Di mana wali sekepening swarga gak pengen delok pangeran. Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli. Allah akan saya sucikan dari pandangan saya karena pandangan saya ini sudah sering maksiat. Karena kalau kita melihat Allah GR hanya mentang-mentang Roy Stanford Jawa Timur misalnya. Terus kita tahu pangeran. Kue meripat yang sama, tahu bobo maksiat tau ora? Nate Gusti. Ngawang aku. Kok butuh aku? Ya repot. Nanti bener-bener ini cerita apa benar. Nang larang hati ini Pak Marzuki kersane jadi kafaroh. Ya karena bagi yang tidak disahkan tadi mungkin juga gelo maksudnya itu. Ya, mungkin gitu. Tapi memang dimuin seperti yang dikatakan. Makanya beliau fair secara ilmu itu dimuin. Dan nanti kalau sudah ngaji Mahali, Qalyubi, Umairah, terus Mizan Kubro, khilaf-khilaf itu banyak. Kayak tadi Qat'ul Hulqum itu semangatnya itu Qat'u yang izhakur roh, apa Qat'u yang potong. Nah itu kan ulama masih terus berdebat. Ya namanya ulama ya tadi cara pandang itu pasti banyak. Makanya kenapa itu ada khilaf. Bahkan semua muridnya imam itu akhirnya mengkhilafi gurunya. Faina Ahmad niku muridnya Imam Syafi'i, tapi khalafa Syafi'iyah. Wa Syafi'i muridnya Malik, akhirnya khalafa Malikah. Kenapa menjadi khilaf? Karena sausé diangen-angen niku nggih. Misalnya Jumatan. Jumatan itu cara jenengan itu kan harus orang 40 syarat sah. Tapi pertanyaannya, kampung situ yang mau Jumatan baru 20 kok disuruh berapa? 40. Sing gelem Jumatan mau 20 dikongkon pinten? 40. Jadi sudut pandang itu terus kenapa kok 40? Katanya kalau 40 itu mesti ada walinya. Lah sekarang orang 1000 pun nggak mesti ada walinya. Terus kedua, dikatakan 40 itu mesti jam'un kelompok. Lah 12, 20 juga sudah bisa disebut apa? Jam'un, sudah dikatakan kelompok. Mulane kula nanti Jumatan teng pedalaman Purwodadi, kula riyen sering ngebis teng Jogja lewat Pati gitu. Pas wae Jumatan niku tiange namung 6 napa 12. Santri kula niku tamat MGS Sarang. Ya bae ada kula mboten. Jenengan mboten ada gak. Niku maca Fatihah ya Mamar. Niku koyo wong ape kelahiran niku cerita bolak-balik. Bismillah, suatu perjuangan tenan. Aku ngomong ngene, aku sing menusa ora mentolo ora ngesahno apa meneh pangeran. Mergo macane Fatihah. Wis dinas wis perjuangan. Koyo wong ape kelahiran. Aku nabi ade Allahu arhamu minni. Umpama aku juri we tak sahno mergo ora mentolo apa meneh pangeran. Mosok kangelane ngono hasilnya mboten apa? Sah. Wah ini cerita mungkin penantang pakainya anak badai ngintikan nggak monggo. Karena ini agak dolim saya, karena kan saya kedua. Tapi nggak apa-apa, nanti Mbak Mus mesti pareng kok kalau jenengan bantah saya lagi dah. Tapi kok ngarepe pangeran duet malah debat lagi nanti. Nah debat malah ngarepe pangeran nanti saya menang kulo karena kebetulan secara status niku wong sakit mai Quran, ahli Quran, ahli wa khosotu. Kayak saya agak spesial lah memberi Quran. Terus ilmu itu harus tadi saya ulang lagi. Karena kalau pertanyaan itu bisa mujab, bisa nafi. Saya ulang lagi, pertanyaan itu bisa mujab, bisa nafi. Misalnya begini Pak Marzuki, dibalik pertanyaannya.
wong sing isane salat mbok ngono iku apike salat apa ora salat dibalik. Enggak, ini MC-nya maaf ya, nanti setelah ini Pak Marzuki lagi terus saya tidak akan bantah lagi. Karena saya ini wong lego lah. Mbok beliau ngadili kayak apa saya insya Allah ya tidak mandi, gak ngefek. Cara kula wong partai politik loyalis saya terlalu fanatik. Gak ngefek. Pertanyaannya jadi balik. Dhisik ceritane Wali Songo itu sholat sementing sholat rubuh gedang lah. Ya saya ulang lagi, orang yang belum bisa sholat sempurna itu apik sholat apa betul? Sholat. Sekarang dibalik Pak Marzuki, orang yang baca Fatihah tidak benar, kita bisa mentakhris cari solusi. Anggap saja itu wiridan. Kalau Fatihah kan wajib pakai tajwid, tapi kalau dianggap kalimah thayyibah, kan kalau orang nggak mau Fatihah kan penggantinya itu Maus Quran. Ganias maus Quran. Setuju ya? Dihitung aurat mau pengganti Fatihah sehingga harus pakai apa? Tajwid. Maksudnya boleh, kalau anu punya kafian, mana golek-golek no. Tapi ampun mutah loh, kalau mutah memang kalau sepakat lah. Kalau yang ngoten-ngoten itu, mana kalau anu kafian, mana bapak-bapak itu wapit. Kalau anu sinau itu tenanan, kalau nak sinau nganti nangis. Belum kalau anu nyon sewu ini buatan sombong. Saya itu di rumah, takon toko-toko kula. Ku nak mangan nggih sithik, pakaian nggih sederhana. Kula nu isin sampeyan ketemu pangeran gara-gara kecelok wong alim salam ditembak diciumi tangan terus sampeyan tak takoki pangeran. Nang iku tok hasile. Kula nu gak ada sanad saking bapak. Bapak nanti dawuhi Pak Hamid Pasuruan. Kan Pak Hamid itu sepupunya mbak saya dari keluarga Lasem. Ketika beliau dihormati sedemikian rupa oleh banyak orang itu, lho cung aku soleh, gue solehku dhewe ngadepi pangeran kok untuk donya aku hisabe ra repot. Makanya terus Pak Hamid ngomong ketika hidup wong dikekekno ben hisabe ku ringan. Lah kula nggih ngoten saniki ngalami wong hormat sedemikian hormat. Dadi kula niku bangun pondok iku ora niat pondok kula ben gedhe, nginangi dosa. Mergo wong Jombang iki rada kacau, nak 1 juta niki pondok Gus jenengan 1 juta. Cara 1 juta sing kula pribadi mungkin nggih polah mun nyimpen tiyang kathah wae cara mawon. Wong Jombang iki rada suudon pe kiai kan niki 100 juta Pak Marzuki pondok nggih jenengan 1 juta. Cara diwalik ya wow ngabsen rodo saya makmum mau cara beli. Jadi mau nyumbang itu alhamdulillah orang dinakalan ya. Nah, akhirnya untuk mengkafaro itu ya kudu dibangun wong pesene kan gini apa? Pondok. Jadi mulane sirrul ulama, rahasia ulama itu bangun pondok pancen ngilang itu. So pancen tekan aku pola apa simpen kan suatu saat kamu tergoda. Gua ayo apa-apa ya kayak gitu. Nah, terus menyangkut tadi yang madhep ngalor tadi Mbak Marzi. Kita yang orang NU kan sering dikritik mereka bahwa Rasulullah itu idan sorofa min sholati itu akbala alina biwajhi. Memang akbala alina biwajhi, jadi kalau versi mereka benar-benar menghadap ke timur. Terus kiai kita kompromi, ya seorang madhep wetan nih madhep ngalor ya resikonya tadi pelengahan tadi. Itu saya tahqiq baca di Fathul Bari di sarahnya Bukhari. Filosofi Nabi menghadap ke andikan di Indonesia ke timur, kalau konteks Indonesia ke timur itu untuk memaklumatkan kalau sholatnya sudah selesai. Jadi sebetulnya itu bisa diganti gerakan apa saja yang memaklumatkan kalau sholat itu sudah apa? Selesai. Takutnya Nabi ada orang yang iktam mabihi walamnya di annahu qad qada sholat. Takutnya itu ada orang makmum ngiranya Nabi fi sholatin ternyata sudah ada sholat. Berarti apa? Makmum ini rabtus sholatihi biman laisa fi sholatin. Berarti makmum ini menggantungkan sholatnya sama orang yang sudah tidak sholat. Misalnya begini, andai kan Nabi tetap posisi tahiyat akhir rahmat ini, Nabi tentu khusyuk anteng, terus Gus Samton datang miranya saya masih atas makmum sholli apa makmuman, padahal hakikat saya sudah hendak sholat. Berarti apa? Menggantungkan sholatnya diikatkan sama orang yang sudah tidak. Nah karena Nabi takut seperti itu, beliau menunjukkan gatu gerakan fisik yang menunjukkan kalau beliau sudah tidak sholat. Makanya sirinya kiai-kiai alim itu kalau misalnya nggak merubah posisi karena sanad torekonya gitu, bilang astagfirullah mesti kenceng, bersalam astagfirullah, karena ini untuk memaklumatkan ini sudah ada sholat ya clear gitu. Maksudnya itu pentingnya ngaji tenanan, mau kitab tenan lalu nak diundang tiang nak bener pernah sepuh tak anggap haram tenan, sesuatu haram tenan karena yang belum diundang pun kata sudah lah. Kalau yang sinau tenanan sudah bisa dihitung dengan jari jelas termasuk pulau lah, niat sombong termasuk. Nah
Gus Samsung ora percaya saingan mboten apa-apa. Oh, kita cocokan kowe kula, ora apa Gus, sawajir. Nah tengen kowe tak kei kitab. Mboten ate kula tantuni iki mantune bambu semari dese gedhe, pokoke kok takon ngaji. Wis kula cucu-cucu bahasa banyak ngaji, saya mboten ate kula tangleti macam-macam. Jadi penting supaya kenapa tradisi thariqah banyak orang-orang soleh yang tetap menghadap barat, tapi astagfirullahnya dikeraskan untuk maklumat kalau beliau sudah enggak jadi enggak apa-apa sampai enggak akbal alil besi enggak apa, karena sudah kadung dipakai kubu sebelah itu. Biasanya orang kalau sudah dipakai ya sama seperti nasibnya kunut, jelas mazhab Hanafi itu udah kunut, orang Syafi'i kunut, tahu-tahu sekarang jadi politik identitas. Ini enggak berani enggak kunut, bisa dicoplok dari Tanfidiyah kalau meskipun ngajinya kunut itu sunnah, tapi ngalang-ngalai wajib itu politik identitas, berisiko betul. Makanya pernah Allah Ta'ala disifati aja gak terima pernah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada ta'ala, padahal ta'ala maknanya mau luhur. Mubalek berikutnya karena tidak, ormasnya tidak sama. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Wong kok hasute ngono, apa disifati ta'ala kok gak terima. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Jadi kalau nuruti kelompok itu nggih ngoten niki pun napa nggih petarung yang baik, pun napa pembanding yang baik. Niki kula sudahi mungkin ambil badhe bantah nggih monggo dan saya tidak akan bantah lagi. Nggih pokoke kula suwun perilaku yang salah dibenerin sesuai dawuh Pak Marzuki. Tapi nak kadung kowe ra iso, tak golek-golek to. Wes aku nak ketemu wong Nabi ku tiyang sah. Nabi nak ngendikan wong dosa ngene elek, tapi Nabi yo ngendikan syafaati li ahlil kabair min mati. Yo nyalahno tapi nek kadung salah yo disyafaati. Ora kadung salah dibles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.